Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, para muhibbin penggemar channel Asep Jalaluddin Bani Syahir, para mutakharrijin Pondok Pesantren Bani Syahir, semoga kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, akhir-akhir ini banyak orang membicarakan tentang thariqah. Apa sih sebetulnya pengertian dari thariqah itu sendiri menurut versi para ulama, dan bagaimana hukum masuk thariqah? Saudaraku, thariqah atau kadang kita suka mendengar tarikat, tarekat ya, itu artinya adalah sebuah jalan atau sistem atau cara ya, atau madhab untuk menuju kepada sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu. Dalam konteks tasawuf, yang dimaksud thariqah itu adalah sebuah cara atau sebuah jalan untuk menuju kepada Allah dengan mengharap ridhonya, dengan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya tanpa pengecualian. Itu arti daripada thariqah. Di kalangan tasawuf sendiri, thariqah diartikan sebagai suatu jalan menuju kepada Allah dengan cara melaksanakan taraqi, yaitu pendakian ruhani yang kemudian pada ujungnya akan sampai kepada bisa melihat Allah dengan basirahnya, itu dengan mata hatinya. Cara atau jalan yang harus ditempuh oleh para salik, yaitu orang yang melakukan suluk, orang yang melakukan perjalanan ini, namanya salik. Jalan yang harus ditempuh oleh mereka itu begitu jauh, begitu panjang, dan begitu melelahkan, yang didasari dengan karena Allah. Jalan-jalan yang mereka harus dilalui berintikan tazkiyatun nafsi, berintikan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dengan cara melaksanakan atau melalui berbagai maqam ya, berbagai tahapan maqam yang ada, yang harus dilalui, yang menurut Syekh Muhammad Al-Kalabazi, maqam-maqam di dalam tasawuf itu terbagi ke dalam 10 maqam, yaitu maqam taubat, maqam zuhud, kemudian ada maqam sabar, maqam faqir, maqam tawaddu, maqam taqwa, ada maqam tawakal, maqam ridha, maqam mahabbah, dan kemudian maqam ma'rifat. Ini adalah sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para salikin untuk bisa mencapai wusul, nyampe kepada tingkatan di mana mereka mendapatkan ma'rifatullah atau mampu mengetahui Allah
melihat Allah dengan basirahnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kata thariqah sendiri di dalam Al-Quran surat Jin ayat 16 itu disebutkan. Di sana dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Artinya ketika mereka lurus, berlaku istiqamah, lurus di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan air yang suci. Yang dimaksud dengan air ini adalah kehidupan yang sejahtera, yaitu kehidupan yang diinginkan oleh setiap insan, di mana mereka akan mendapatkan madad keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalangan para ulama tasawuf, kalangan para mutasawwifin, banyak sebetulnya pengertian thariqah yang mereka berikan. Di antaranya misalnya menurut kitab Tanwirul Qulub di dalam halaman 415, bahwa yang dimaksud dengan thariqah adalah menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang dimakruhkan, bahkan menjauhi hal-hal yang mubah yang tidak ada gunanya, serta melaksanakan hal-hal yang wajib dan sekuat tenaga melaksanakan hal-hal yang sunnah di bawah asuhan seorang mursyid yang arif, yang memiliki tingkatan maqam yang tinggi. Ini pengertian thariqah versi Tanwirul Qulub halaman 415. Kemudian saudaraku, di dalam kitab Jami'ul Usul ditemukan juga pengertian thariqah, bahwa thariqah adalah cara tertentu yang dilakukan oleh para pelaku suluk yang disebut dengan salikin itu untuk menuju kepada Allah dengan menempuh berbagai macam pos atau berbagai macam maqam dan peningkatan dari maqam demi maqam itu. Ini arti thariqah menurut versi Jami'ul Usul. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya juga disebutkan halaman 10 tentang pengertian dari thariqah ini adalah memilih perilaku yang paling utama, memilih perilaku yang paling berhati-hati, bukan memilih perilaku yang biasa-biasa saja. Contoh misalnya seperti hidup wirai, kemudian riyadhah, menghindari kemewahan dunia, ya. Itu pengertian thariqah menurut Kifayatul Atqiya halaman 10. Kemudian kita juga menemukan pengertian thariqah di dalam kitab Muraqil Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah, bahwa thariqah adalah melaksanakan kewajiban dan kesunahan, meninggalkan larangan-larangan, menghindari perbuatan mubah yang tidak ada manfaatnya, sangat berhati-hati dalam menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan, yang dimakruhkan, bahkan dari hal-hal yang subhat sekalipun. Sebagaimana orang yang wirai dan menjalani riyadhah. Misalnya contohnya adalah melaksanakan ibadah sunnah pada malam hari, kemudian suka berpuasa sunnah, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang bahkan tidak menggunakan kata-kata yang tidak ada manfaatnya.
apalagi mengucapkan kata-kata yang jelek ya. Itu pengertian dari thariqah menurut versi Muraqil Abudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah. Dari berbagai macam ta'rif atau berbagai macam pengertian ini, saudaraku, sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa thariqah adalah cara jalan untuk menuju kepada Allah dengan berbagai macam pendakian ruhani ya, melalui tahap-tahap makom demi makom yang tadi disebutkan, di mana dalam prakteknya melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah tanpa pengecualian, sesungguhnya mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, menghindari dari hal-hal yang mubah tidak ada manfaatnya, menghindari hal-hal yang makruh, yang syubhat sekalipun, apalagi yang diharamkan menurut Allah Subhanahu wa taala. Banyak berhati-hati meninggalkan hal-hal yang diharamkan wirai, kemudian senang melakukan riyadhah, yaitu mujahadah, mendidik jiwa kita untuk senantiasa tidak hidup berlebih-lebihan dan berpoya-poya serta bermewah-mewahan. Itulah inti daripada thariqah yang kemudian pada akhirnya setelah tahapan-tahapan itu, setelah makom demi makom dilakukan oleh para salikin, maka semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dijemput oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah untuk dikenalkan kepada ma'rifatullah, maka mereka termasuk orang-orang yang majdub, yang ditarik oleh Allah. Tetapi banyak juga yang nyampe kepada ma'rifatullah dengan upaya dan usaha yang berat yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang menginginkan ma'rifatullah dan kemudian melakukan sebuah perjalanan ruhani yang berat untuk bisa mencapai kepada keinginan tersebut. Kemudian sebuah pertanyaan, bagaimanakah hukum daripada memasuki thariqah itu? Jawaban yang diberikan oleh para peserta musyawarah di dalam musyawarah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, jawabannya adalah, seandainya yang dimaksud dengan thariqah itu adalah belajar untuk membersihkan hati dari hal-hal yang tidak baik dan belajar menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, maka masuk thariqah itu hukumnya fardhu ain. Sebagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu hal, ya, dan membersihkan hati dari hal-hal yang sifat-sifat yang tidak baik, kemudian menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, adalah sesuatu yang merupakan perintah Allah, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Maka belajar tentang ilmu ini disebutnya dengan ilmu hal, maka hukumnya wajib bagi orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tetapi apabila yang dimaksud dengan thariqah itu adalah tentang wirid, tentang zikir yang bersanad, maka masuk thariqah itu hukumnya hanya sunnah saja. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang pengertian thariqah dan hukum memasuki thariqah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.